Bun, jadi menurut Bunda, anak pertama kayak Mitra itu bebannya berat nggak sih? Terus apa yang diharapkan dari anak pertama dari sosok Bunda? Kalau untuk anak pertama yang dibilang beban berat, kalau kita terbebani berat. Tapi kalau kita buat kita tenang, kita enjoy, ya kita jalani aja. Ya itu terasa santai dan enak aja karena kita menjalannya itu dengan senang. Sebetulnya anak pertama itu contoh, contoh untuk adik-adiknya ke bawah. Kalau berhasil anak pertama, mudah-mudahan adik-adiknya selanjutnya insya Allah ngabulkan berhasil juga. Kalau anak pertama itu mendidiknya, memberitahukannya dan memberi contohnya itu yang baik, mudah-mudahan. Jadi Bun, pengennya Bunda tuh dari hati yang paling dalam, anak pertama tuh mau jadi apa sih? Dari hati yang paling dalam itu, Bunda nggak ada pengen apa-apa dari anak yang pertama itu. Bunda pengennya dia itu, keinginan dia bisa tercapai. Seperti apa ya? Apa maunya mas? Kalau memang itu pekerjaan, Bunda berhasil, itu suatu kebahagiaan sama Bunda. Alhamdulillah, suatu banggaan. Bukan harus Bunda paksakan, mas harus jadi ini mas, harus jadi ini. Tapi mas. pernah satu sisi Bunda pengen si Mitra pengen kali loh anak Bunda pertama jadi PNS gitu, kerja di kantor, duduk rapi, punya meja sendiri. Itu gimana? Pernah beranggapan gitu kan? Iya, pernah dulu. Setelah Bunda pikir-pikir, setelah Bunda saya lihat, Bunda lihat ke depannya, apa kemauan anak saya, anak Bunda, keinginan dan kemauan Bundanya itu hanya beda. Makanya dia lebih senang di IT. Keinginan Bunda itu kerja di mana? Di bank, jadi PNS. Nah, itu mau Bunda. Ternyata nggak sejalan sama keinginan Mitra. Ya udah, Bunda ikuti aja kemauannya dan Bunda ikuti. Ternyata lebih baik daripada keinginan Bunda. Udah, apa salahnya sebagai orang tua mendukung. Jadi buat kawan-kawan, caranya pelan-pelan sebenarnya waktu itu, membuat Bunda tuh yakin, Bun, Mitra itu maunya gini loh, aku tuh maunya gini loh Bun. Jadi satu buku yang buat Bunda tuh, oh iya ternyata gini mau anak saya. Ada dari satu buku, kedua kegiatan yang sering Mitra lakuin, terus ketiga buktikan bahwasanya dari yang Mitra lakuin, dari yang aku lakuin Bun, Mitra lakuin itu ini loh hasilnya. Nah ini untuk Bunda, kadang gitu. Itu gaji pertama masih ingat ya Bunda? Itu membuktikan, ada bukti-buktinya itu. Jadi bukan hanya kerjaan lagi, waktu project kan dulu ya, inget ya. Hasilnya itu dilihatkan ke Bunda. Ya, ini Bun, kadang foto di WA waktu kita nggak di rumah, waktu Matski atau Mitra nggak di rumah gitu. Inilah keinginan. Mitra nggak di rumah, foto ini loh gitu. Itu dia. Dan buku yang Mitra bilang itu buku 7 keajaiban rezeki. Di situ Bunda tersadar ya, punya Ibu Sentosa, bahwasanya ada namanya di poin nomor berapa ya, nomor 2 kalau nggak salah, sepasang bidadari yang disebutkan di buku itu, selaraskan mimpimu dengan kedua orang tuamu. Kalau memang orang tuamu pengennya apa, anaknya juga pengennya apa, itu samakan. Kalau sama-sama jalannya enak tuh ya kan Bun, terus jalan gitu kan. Tapi kalau beda, mamanya mau A, anaknya mau B, mau kayak mana ketemu, itu dia. Makanya sampai sekarang apapun yang Mitra lakuin kayaknya jalannya lancar aja Bun ya. Alhamdulillah ya. Waktu pertama kali Bun, begitu meja hijau kan, ingat kan? Iya. Di Jumat atau Kamis, baru minggunya dapat telepon. ACC langsung. Iya. Enggak, pertama menunjukkan itu. Apa namanya? Ke dosen. Iya. Apa itu?
langsung di ACC. Alhamdulillah. Oh iya, Apa nggak segampang segampang itu ya begitu dapat ini, Bun, ACC. Loh, Apa cepet mungkin? kali. Jadi kawan-kawan Bunda itu ada yang bilang, "Oh ya kalau anak ini saya dosennya ini ya, gimana ya?" Nah, itu Jadi- nggak mungkin secepat itu anakmu di ACC, dan nggak mungkin pula secepat itu anakmu itu di wisuda, nggak akan. Lihat aja, aku udah mengalami. Itulah kata teman-teman Bunda itu kan. Apa iya? Oh, coba kita lihat aja dan kita buktikan bagaimana anak saya. Ternyata Allah itu memang baik. Segala usaha anak itu dipermudahkan, permudah. Bun, kabar selalu dengar kabar baik. Bun di ACC, Bun wisuda gini. Setelah wisuda, belum lagi wisuda, anak saya udah ditempa bekerja. Iya, waktu itu di sidang Bu, meja hijau kan, Nah, dapat panggilan nggak terjawab waktu itu sebelum duduk meja hijau. Terus siapa kirain orang kan mau ngucapin selamat ini gitu, selamat sudah selesai. Rupanya minggu dapat telepon, bisa hari Senin ke kantor sekarang, ini dari pihak Telkomsel bla bla bla. Langsung Bun, kayaknya ini mitra nggak pulang ke Siantar lagi, langsung kita dapat kerjaan. Alhamdulillah, kok segampang itu ya, kayaknya nggak ada rehat untuk istirahat berleha-leha dulu, nggak ada. Jadi alhamdulillah ya Bun ya. 2017 sih, ingat kali kan? 2017. Tapi Ingat gini kali juga, 2 Mei Bun. jangan salah, di hati kecil Bunda, kok anak saya kerja di situ, Bunda yang lain kenapa ya? Gitu kan? Pernah Di hati aja, di hati. Terus itu Bun, kita jalani aja ya. Jalanilah Bismillah, dengan Bismillah apa yang terjadi nanti terserah anak saya lagi yang menjalaninya. Dan ternyata berita baik yang selalu Bunda terima di situ. Alhamdulillah, nggak pernah luka, nggak bersyukur sama Allah. Ternyata segala usaha anak dipermudahkan sama Allah, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Itulah yang dibilang itu selaras sepasang bidadari. Mungkin itu benar dan sangat benar. Selaraskan impian dengan sepasang bidadari. Sepasang bidadari itu ayah, bunda. Jadi kasih tahu kalau bagi siapa yang pengen punya impiannya cepat melejit ke atas, pengen cepat terkabul, ya itu kasih tahu sama orang tua. Ya, Bun, Ibu, Bapak, saya punya cita-cita tolong bantu doa, minta doa restu. Ini jalan kegiatannya gini-gini. Jangan hanya minta tapi nggak ada kegiatan dan no action. Pelan-pelan kan, coba aja dulu. Yang pertama-tama memang awalnya jelek, tapi kalau lama-lama bertumbuh, berproses jadi lebih baik, apa salahnya kan gitu. Jadi itu cerita-cerita waktu masuk pertama kali Telkomsel lah ya Bun. Begitu. Gini, Bun, berita itu alhamdulillah. Bun, gini. Ya Allah, ya Rahman. Ini rupanya semua itu. Tapi di balik itu semua Bun, kita agak mundur ke belakang. Waktu kuliah itu udah berapa kali ya? Ada 7 atau 6 mitra nyoba beasiswa. Satu pun gak ada yang dapat, saudara-saudara. Satu pun tak ada yang dapat. Bahkan kawan dekatnya satu kos, satu rumah, itu kok gampang kali. Kasih formulir, berkas gini, udah dapat. Ya kan? Ini perjuangannya mungkin rencana Allah lain itu. Itulah ya. Makanya rencana Allah tuh udah kamu nanti aja. Bisa lagi nih ya, kalau saya menerang udah nggak apa-apa nggak dapat beasiswa. Atau nanti kalau udah di meja hijau saya kasih lebih. Itu ya Bun ya. Hikmahnya ya. Iya, hikmahnya. Tapi jangan salah, dulu memang Bunda dia keinginan Bunda berat kalau dia tuh bacakan Quran. Tapi cara dia memberitahu ke Bunda itu dikirimnya konten ini, Bun, kayak gini caranya, Bun, dikasihnya buku gini, baru Bun dari WA itu entah dari dulu zamannya kita BBM ya? Iyalah BBM lah. BBM, iya BBM ya Bun. Dikasihkan kayak gini lah, kayak gini. Perlahan dan pasti Bunda ikuti cara dia ikuti, setapak demi setapak. Ya kan? Oke, terima. Kemauan dia begini, udah. Bunda hanya orang tua itu hanya bantu doa mudah-mudahan dilancarkan segala usaha dan keinginan. Jadi waktu ini Bun, mau tamat atau sedang menjalani kuliah,
Bunda kayaknya kerja keras sekali lah, buat kue, buat ini, apalagi selain buat kue, Luar apa biasa. Bunda coba kerja keras sehingga Mitra sampai saat ini seperti ini gitu. Jangan salah ya, orang pertama menguliakan, terus terang Bunda itu nggak kuliah, jadi nggak tahu bagaimana orang kuliah itu, tapi Bunda keinginan tamatan SMA besar, ya? tamatan SMA, keinginan besar Bunda dulu kan Bunda pingin kuliah, tapi orang tuanya nggak mampu, jadi keinginan Bunda itu anaknya harus kuliah dan harus kuliah, tapi ke ekonomi dan kehidupan kita kan pas-pasan. Zaman itu. Zaman itu memang pas lah, tapi Bunda memang berani, harus berani, anak saya harus kuliah. Di adik Bunda gini, kalau memang nggak bisa dapat negeri, ya terpaksa di Siantar aja. Ternyata anak saya dapat di Medan. Dan itu dan Medan itu kuliah apa ya, negeri ya? kuliah di USU jalur undangan. Bangganya pada zaman itu jalur undangan. Wih, luar biasa jadi orang tua. Tapi hati kecil saya, apa saya mampu? Apa saya bisa? Gitu. Tapi enggak, di situ Bunda jadi ibu rumah tangga biasa, jadi luar biasa. Kalau Bunda apa? Bunda pagi harus buat kue, cing demi anak ini, demi anak cing. Selesai jam 7, jam 8 bereskan di rumah, Bunda kerja lagi. Kerja apa Bu, Asuransi. sebelumnya asuransi kan ada tuh, jadi Bunda kan asuransi, ada nggak Enggak. asuransi ya? Asuransi itu Bunda di zamannya itu perginya jam 9, pulang jam 4. Ternyata di asuransi itu pun itu karena hati Bunda itu tulus untuk membantu anak saya itu, untuk membiayainya itu. Dalam bulan Bunda diangkat jadi supervisor di asuransi. Alhamdulillah. Jauh berjalan gitu Bunda jalanilah sampai 4 tahun. 4 tahun segitu tamat anak saya dia itu luar biasa capeknya memang. Begitu tamat, saya akhirnya inilah misi saya. Ternyata anak saya sudah dapat S1, saya lepaslah dari asuransi itu. Begitu selesai sarjana, Bunda lepas juga di asuransi itu. Iya. Oh iya, Tapi berarti kalau kue itu masih karena jalan ya? Masih jalan karena hobi, termasuk hobi. Oh, jualan hobi jualan Bunda. juga. Hobi jual kue dan masak itu memang hobi Bunda. Jadi itu apalah salahnya untuk menambah income Bunda itu. Memang katanya Bun, rezeki anak nggak kemana-mana. Kalau memang kita usaha, ada tuh rezeki anak. Kayak kuliah, aduh dari mana saya biayainnya ya? Yang tiap semester itu 6 bulan harus dapat sekian, ya kan? Dari mana ya? Tapi kalau itulah enaknya dan dapatnya belajar dari Bunda itu, ilmunya yakin aja dulu. Masalah mindsetnya itu yakin aja. Yakin lah, udah dapatnya ini, adanya ini, meskipun nggak nampak konkretnya ya Bun ya. Karena kan manusia tuh sering maunya pastilah ini kalau gini dapat ini, tapi Bunda yakin nih, modalnya itu yakin dan ngelakuin. Terus dengan Allah kan, yakinlah udah ada aja ini bantu ya. Iya. Ya kan Bun? Kalau gini seperti ini, saya harus bayar ini, nggak ada. Tapi yakin aku harus bisa dan aku harus dapat. Ternyata benar. Pada saat dan waktu yang tidak disangka-sangka itu datang rezeki itu. Entah dari mana pun Bunda nggak tahu. Kadang-kadang ya Allah ternyata ada. Cuk, biar bisa bayar uang kuliah. Cuk, bisa bayar ini, bisa bayar itu. Alhamdulillah. Jadi sekarang anak saya sudah jadi sarjana dan konten-kontennya pun banyak yang diterima masyarakat, dan ini pekerjaannya ini pun udah agak alhamdulillah kita syukuri. Alhamdulillah. Adalah banyaklah membantu perekonomian di rumah juga, termasuk dia si Mitra ini membantu menguliakan adiknya yang lagi kuliah di Jogja. Bu, itu terima kasih kali, terima kasih yang tidak terhingga buat anak saya yang saya banggakan. Ya, alhamdulillah itu pun karena Bunda juga ya. Kenapa? Bunda Ayah itu setiap ini kan begitu selesai kuliah kan kerja tuh Mitra Bun. Terus adik ini yang kadang juga kasihan kan, 2 tahun dia nganggur ya. Si 1 Rafli. tahun. 1 tahun. 1 tahun ya. Cari Rafli biaya juga Gipari, dia. Prayoga
setahun nganggur demi abangnya yang mau jasa Mau sarjana wisuda. wisuda ya. Jadi tahan dulu ya, Rafli Gipari Prayoga, ini abangmu lagi berjuang untuk tamat 3 tahun 8 bulan. 3 Ya, tahun syukurlah. 8 bulan. Nah, dia berhentilah tidak kuliah 1 Tidak tahun. kuliah dan Tapi itu pun banyak yang dicoba. coba ya. Tapi selalu gagal juga. Entah apa maksud Allah, entah apa rencana Allah, kita nggak Nggak tahu. tahu. Jadi Iya, itu bener. Kita banyak. tapi meyakini ya, si Yoga ini bisa kok gitu ya. Dia berani. Si Rafli ini bisa. Seperti dia, abangnya itu kuliahnya di Medan. Dia tidak mau di Medan. Saya harus. Iya, mindsetnya gitu, dia nggak mau di Medan Saya ya. harus keluar Medan. Sumatera malah. Saya harus keluar Bunda. Apa Bunda mampu? Pokoknya mampu. Ini ilmu yakin kedua lagi nih ya. Ilmu yakin lagi. Pokoknya Rafli harus bisa. Ya, itu salah satu dia kan. Ya. Dengan usaha dia pun kerjalah selama 10 bulan membiayai dirinya untuk kuliah. Itulah kemauan dia kuliah. Nah, akhirnya bisa juga dia kuliah di Jogja. Alhamdulillah ya, itu ya, seneng juga kan. Kayaknya begitu jalannya pun enak gitu kan, daftarnya, ngurusnya. Bahkan kita nggak mendampingi dia ke Jogja waktu itu, karena udah ada kawan entah dari mana, dia juga punya banyak link, dia juga entah dari mana, dia jago lobby. Nggak kayak abangnya ini masih pemalu di balik layar. Ini kan mencoba untuk di depan layar gitu kan. Bedanya tuh sama si Rafli ini, dia tuh ada aneh-anehnya lah Bun ya. Ada gokil-gokilnya. Gokil-gokilnya lah anak itu. Kalau memang setiap anak itu satu Unik-unik sama lain, ya. berbeda karakter. Kalau yang ini sedikit pendiam, kalau yang sana luar biasa gokil. Itulah yang membuat senang saya. Lucu. Kalau diingat-ingat perjalanan si Rafli menuju ke Jogja itu, dia lulus di sana, bahkan pun ada cerita historinya nangis-nangisan ya waktu di bandara ya. Yang paling sedihnya tuh apa, Mitra? Nggak jumpa Waktu di bandara, telat. Waktu itu lagi memang ada hari kantor, hari kerja di Telkomsel, jadi kita pun mengusahakan tepat waktu. Akhirnya memang nggak bisa, ya udah nggak masalah, akhirnya kami teleponan waktu di bandara. Itulah. Itu perpisahan antara abang dan adik itu yang paling jauh. Ternyata si abang ini tidak bisa melambaikan tangan untuk kepergian si adik yang begitu jauh. Jadi disitulah terasa nyesek dada gitu. Jadi satu lagi ini adiknya yang satu lagi ini bisa baik. Nah, yang ini yang lebih unik-unik lagi dari antara kami. Yang satu gokil, yang ketiga ini campuran ya. Campuran di antara dua. Kadang diam, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang terlalu manja sama Bunda, kadang-kadang Bunda dicuekin. Yang terakhir ini ya. Iya. Rai Imam Rahmaja. Imam Rahmaja. Itu tadi. Tapi macamnya dia itu terlalu mandiri, cuek, Nah, sangat cuek. Yang lucunya nih, anak terakhir biasa kan manja. Ini nggak mau Yang dimanja. manja. Dipanggil adik saja tidak mau. Bayangkan. Janganlah kau panggil adik. Ih, katanya. Ajab. Dan itu yang sampai sering mendatang. Si Imam gimana Bun ini? Aduh. Baru dia pergi, begitu pulang sekolah, pergi lagi. Bahkan memang dia diam orangnya, tapi penuh kasih gitu. Ya kan? Kalau memang dia nggak macam-macam tapi ya sedikit banyak sifat ayah ada sama dia. Ya pendiamnya, cueknya, tapi dia kalau udah sama Bunda, kalau pas gokilnya, wow, kadang Bunda di remas-remasnya, diciumnya, dipeluk-peluknya. Nah, itu dia, itu kadang-kadang Bunda yang membuat di sana. Itu, tapi jarang anak Bunda itu yang tidak. Inilah pesan untuk gimana caranya ngasih tahu atau ngajari anak-anaknya, apalagi khusus 3 ksatria laki-laki yang ada yang jogal-jogal itu, ada yang masih belum mau masih belum mau dengar kata orang tua. Itu gimana Bun? Pesan-pesan lah Bun untuk terakhir. Ini pesan-pesan bukan untuk jagoan Bunda aja, bukan untuk seluruh anak Indonesia. Patuhlah kepada orang tua, karena kedua orang tua itu Tuhan yang nyata.
Tuhan yang nyata. Buat dia patuhlah apa katanya dan ikuti kemauan. Mudah-mudahan rezeki dan keinginan-keinginan kalian terkabul. Ingat ya, harus Amin. hormatlah kepada kedua orang tua kalian. Jangan cuekin. Kalau ada masalah, lebih bagus sharing kepada orang tua daripada kepada yang lain. Satu, sharing kepada Allah, minta tolong sama Allah, baru ke orang tua. Yakin dan percaya orang tua itu tidak akan membiarkan, pasti dipikirkan dan diingat apa kemauan anak itu. Pasti. Itulah. Dekatlah kepada kedua orang tua. Dekat. Jangan cuekin. Jangan anggap sepele itu kedua orang tua. Ya. Itulah pesan dari Bunda. Nah, lanjutin Bunda. Pesannya itu pertama, patuhi, sayangi kedua orang tua. Yang kedua, jangan terlalu kaku terhadap kedua orang tua. Ibarat Kawan. orang tua itu kayak kawan gitu. Kita, Hello gitu. Ngechat pun jangan, Bun ini terlalu kaku. Jadi kayak anggap itu kayak kawan, teman dekat. Bahkan kayak sekarang nih kayak pacar lah. Mana-mana, yuk Bun, yuk say gitu. Bahkan si Rafli ya sering kali ya kayak itu. Lebih kayak Bunda itu kayak, halo sayangku. Halo sayangku, gimana hari ini? Apa kabarnya? Iya, itulah. Sehat kan? Anggap itu jangan kaku. Interaksi meskipun jauh kan komunikasinya jangan terlalu tegang kali. Bisa kalau misalnya udah sepakat nih, Bun gini baru komunikasikan antara kedua orang tua. Jadi nanti ya, Bu kita chatnya gini aja, nggak usah kaku waktu banget, ya gitu kan? Gitu. Terus itu kalau udah yang terlanjur kaku dan terlalu jarang, kan ada juga loh, jangan beranggapan orang tua kayak Bunda semua. Ada juga orang tua itu yang kaku. Kita yang aktif kepada orang tua itu. Kalau Mak, Bu, kita gini ya, kita gini. Pasti orang tua kita itu jawaban dia. Memang kalau yang udah terlanjur kaku kita coba dengan cara bagaimana? Kan ada ilmu-ilmu, tengok di YouTube. Apa sekarang pun semuanya di internet, di smartphone kita kan. Bagaimana cara menaklukkan kedua orang tua kalau seandainya orang tua bagaimana begini ada itu semua di YouTube. Lihat dah. Siap. Nah, itu dulu Bun. Makasih ya Bun, kita sharing-sharing. Semoga ini bisa bermanfaat buat semua anak-anak dan kedua orang tua yang sedang menyaksikan video apapun itu. Kita tuh cuma sharing-sharing ya, melihat kayak mana aktivitas kami yang bisa berdampak untuk orang banyak. Hal kecil sebenarnya ini, tapi berdampak besar untuk banyak orang. Kita nggak tahu, yang penting niatnya ini untuk sharing-sharing. Nggak ada lain, nggak ada yang bukan lah, itu aja. Ambil hikmahnya Ya kan. Ambil hikmahnya yang baik, ya. Siap. Assalamualaikum. Salam.